Berbagi praktik baik 7 jurus dengan hebat, Kamis 16 Oktober 2025 dimulai. Yang terhormat, PLT Kepala SMK Negeri 2 Demak, Bapak Agus Suroso SPD MPD. Yang kami hormati, PLT KTU SMK Negeri 2 Demak, Ibu Eko Sulistiyowati SOS. Yang kami hormati, Fasilitator Nasional, Ibu Vivi Puspita Dewi SPD dan Bapak Adi Irmawan SPD. Dan seluruh peserta berbagi praktik baik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan sapaannya di yaumul qiyamah. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sana aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan mahami, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nawwir qulubana wa qulubahum bil-qur'ani wal hidayati wal hikmah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fitri Puspita Dewi SPD dan Bapak Adi Irmawan SPD dari pendamping BPGTK. Saya takut salah sama dengan menyebutkan BPP dan PV ya, itu harus hati-hati. Akhirnya saat itu kan dipercaya. Nah, itulah Bapak Ibu. Ini ada 7 jurus yang kita nanti-nantikan ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya ini Bapak Ibu BK mendorong anak-anak seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbagi praktek baik, Bu Vivi dan Pak Adi, barangkali ada sepatah beberapa kata yang mau disampaikan. Silakan. Baik. Izin saya berdiri Bapak Ibu dari SMK Negeri 2 Demak, di mana pada pagi hari ini sudah mendampingi membersamai kami, saya dan Bu Duda dalam rangka berbagi praktek baik 7 jurus BK hebat. Berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sudah menyempatkan melegakan waktunya untuk rawuh. 7 jurus BK hebat adalah program dari Kemendikbud untuk melatih guru agar bisa mendampingi murid dengan lebih baik. Gitu Bapak Ibu. Tidak bisa dipakai macet. Saya minta tolong bantuan dengan Mas Wawan selaku guru TKJ belum bisa. Jadi dari kolaborasi Bapak Ibu. Kalau saya tidak berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya, acara pada pagi hari ini tidak bisa berjalan dengan lancar. Kemudian nanti juga ada dari guru wali kelas, dan guru BK itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, tempo hari saya di lapangan ketemunya dengan beliau-beliau yang pikir saya siap. Kemudian saya ajak untuk membuat
Saya ada jurus yang memang khusus saya berikan 1 juta di kelas 10. Next, baru. Nah, dalam proses pembelajaran ini, implementasi jurus kelola emosi, berarti emosi sehat berkualitas. Aktivitasnya yang pertama adalah permainan kertas emosi, Bapak Ibu. Nah, permainan kertas emosi, permainannya seperti apa nanti bisa kita lihat bersama. Kemudian anak-anak menggambarkan dengan gambar emoticon. Nah, apa sih yang dirasakan? Nah, begitu. Mungkin bisa dimulai Pak Erwin. SMK Sudirman, religius, kompeten, unggul, berwawasan lingkungan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, lanjut Pak Erwin. Dinonya. Oke. Ada dinonya. Kalau ibaratnya ini adalah emosi bisa kita redam. Siswa dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, membangun hubungan sosial yang positif. Kalau emosi ini saya bagikan di Inggris Bapak Ibu. Baik, lanjut Pak Erwin. Salam sehat semuanya. Saya hanya menyatakan satu, di dalam ada 7 jurus yaitu masalah emosi. Karena generasi yang sekarang itu kalau kita di masa-masa murid kita, pendekatannya harus relatif kita memotivator atau kiat-kiat kita menjadi temannya dia. Seakan-akan kita memang teman, harus menggelisah aja Pak, antara usaha saya dengan mungkin usaha anak kan berbeda. Maka ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan atau memberikan layanan kepada anak yang memang emosinya ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu Bapak Ibu, siapa ini yang kita hadapi. Di BK atau mungkin Bapak Ibu wali kelas yang lain, saya yakin punya catatan-catatan khusus si A seperti ini, si B seperti ini. Nah, kalau kita sudah mengetahui peta atau latar belakang anak ini, misalnya ini si anak ini kalau bikin onar di luar, dari latar belakang keluarga seperti ini, kita bahagia Pak atau mendapatkan ilmu baru mungkin yang selama ini belum pernah saya dapatkan dari guru BK. Matur nuwun Pak. Baik Bapak Ibu, ada sebabnya Bapak Ibu, nanti saja saya bercerita sedikit. Terus terang, ini saya buka kepada Fasnas, Pak Adi dan Bu Vivi. Dari 7 jurus itu, saya yang pertama sangat minat sekali atau sangat pengen tahu itu adalah jurus ketiga ini Bapak Ibu, tumbuhkan resiliensi. Saya sebelumnya belum pernah mendengar kata ini. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar, tapi bagi saya sendiri, saya belum tahu apa itu tumbuhkan resiliensi. Sampai saya googling. Kemudian ada lagi. Nah ini Bapak Ibu, benar ketika saya benar-benar ingin tahu apa itu resiliensi, ternyata resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari masa sulit. Jurus ketiga itu di kelas 10 TKR 3 menggunakan teknik AK. Jadi yang pertama aktivitas, siswa diberikan permainan membangun menara dari kartu. Jadi kartunya ini memang kartu dari siswa Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Mas Mustika ini. Saya di sini mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Izin bertanya Pak Kemat, kalau tadi yang disampaikan Pak Kemat itu contoh-contoh yang diaplikasikan di pelajaran BK. Kalau dari saya, ini sedikit sharing saja. Saya ketika ada pembelajaran di kelas, itu terutama berbicara, itu banyak sekali kendala. Nah di situ akhirnya saya berpikiran, saya
terbesit. Ternyata anak memiliki daya juang yang berbeda-beda. Ada yang ketika dia mencoba dan dia berhasil, ada juga ketika mencoba tapi ada kekurangan, dia merasa tidak percaya diri. Nah, pertanyaan saya, apa saran dari BK untuk siswa yang memiliki resiliensi atau daya juang yang kurang atau bisa dikatakan agak rendah begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini juga masih belajar di Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan cara itu dengan versinya Bapak Ibu. Nah, tetapi apakah cara itu seberapa jauh tingkatan keberhasilannya? Nah, perlu kita lihat bersama. Bagaimana caranya anak untuk menumbuhkan resiliensinya atau usahanya ketika dia berada di level ya setengah-setengah saja, begitu ya. Baik Bapak Ibu, kembali lagi, memang untuk menumbuhkan resiliensi atau daya juang anak untuk tetap sekolah, karena tidak dipungkiri di SMK 2 ada beberapa siswa yang kelas 10 pun itu tidak bisa lanjut karena memang dia tidak punya daya juang untuk sekolah di SMK 2. Minta pindah, bahkan kemarin ada yang pindah dari SMK ke SMA. Ada kebetulan saya di SMA 3 ketemu, ternyata sudah masuk di sana, BK sudah. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Ya, jadi cara untuk meningkatkan resiliensi tadi adalah dengan mengembalikan itu tadi. Apa sih yang harus ditambah? Nah, kalau dia masih di katakanlah level bawah, kita kembalikan lagi tujuan dia untuk sekolah di SMK 2 itu apa? Kita harus dapatkan itu. Kalau dan itu harus konsisten gitu. Terima kasih untuk Pak Kemat dan tim terkait ini kita berkolaborasi ya Pak. Keuntungan sendiri dari kitab guru mapel, kita menselaraskan dengan guru BK dan guru-guru yang lain. Apa yang sudah disampaikan oleh guru ini terkait daya juang, yang mana definisi dari daya juang sendiri itu mengatasi masalah dalam kesulitan. Oke, kita tidak usah terlalu jauh dulu, kita dalam pembelajaran aja. Tidak mungkin satu guru mengetahui atau mengidentifikasi daya juang setiap murid. Nanti kita sangat banyak sekali bedanya. Jadi sudah disampaikan oleh guru ini bahwa daya juang ada yang kurang, mungkin ada yang sangat kuat, dan mungkin ada yang di tengah. Pada basicnya mungkin kalau saya mengamati apa yang sudah saya lakukan selama ini di kelas, daya juang mungkin itu dari karakternya, yang mungkin juga dari lingkungan, karena saya belum mendalam di daerah di daya juang itu sendiri. Nah, mungkin dari pihak guru BK yang lebih mendalami tentang daya juang, daya penting atau tadi kelola emosi, bagaimana begini, kita sebagai guru mapel ketika mengetahui daya juang ini rendah, itu harus dikenali dulu dari basicnya, dari awalnya. Nah, bagaimana kita tahu? Mungkin sebelumnya tadi Pak Kemat sudah dengan perlombaan kartu. Perlombaan kartu itu pada momen itu, padahal daya juang ini berlaku jangka panjang, tidak hanya pada momen itu saja. Kalau kita kenali dari permainan satu waktu, mungkin kurang efektif. Kalau saya mungkin ini nanti Pak Kemat bisa mencerahkan pemikiran saya. Nah, kita dari berkolaborasi dengan guru BK, terutama untuk kita sendiri sebagai guru, bagaimana kita bisa mengupkan daya juang anak, apalagi yang kurang itu. Sudah disampaikan Bapak Kemat tadi, mungkin dari mengenali apa penyebabnya dulu, kenapa ini seperti ini. Tapi kan kita di studinya aja, di belajarnya aja. Daya juang anak, saya kalau individu mungkin daya juang anak sekarang mengalami kemunduran kalau bagi saya, tapi semoga aja
nanti meningkat setelah adanya diseminasi ini. Nah, saya menanti saran dari Bapak bagaimana kita meningkatkan, mengupkan daya juang anak dalam jangka panjang, tidak hanya pada momen itu. Oh, ketika pelajaran hari ini nih saya kasih permainan biar mereka bisa mengidentifikasi atau daya juangnya bagaimana. Nah, saya juga sebenarnya mengalami kesulitan ya Bapak ketika daya juang anak itu sangat kurang terekspos di jam pembelajaran. Kalau mengidentifikasi dari awal-awal kayaknya butuh waktu yang sangat panjang. Nah, kita mohon pencerahan dari Bapak untuk meningkatkan daya juang terhadap anak di zaman sekarang. Dan satu lagi tadi sebenarnya mengelola emosi ya Pak ya. Kalau saya berpendapat kelola emosi kepada murid itu penting, tetapi lebih guru itu lebih penting sekali. Bagaimana kita mengelola emosi murid sedangkan emosi kita hancur lebur, itu jadi sangat berbahaya. Jadi kalau mungkin satu waktu boleh dong kita para guru diberi ilmu bagaimana cara mengelola emosi bagi guru itu sendiri. Jadi kita menyiapkan emosi kita baru kita ke murid. Seperti itu Pak Ahmad, terima kasih. Ya, terima kasih. Cari biaya banyak, sekolah anak mahal itu saya gitu. Mungkin Bapak Ibu ada satu atau dua yang berkenan menjawab pertanyaan ini. Sampai ngajar, tapi ingat kalau harus makan dulu atau margo pokoknya padang mungkin ada yang menjawab biar bisa jawab di Shopee. Satu gitu Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Nah Bapak Ibu, dengan kolaborasi dari sekurikulum nasional sehingga diberikan program deep learning kepada Bapak Ibu guru. Nah di dalam deep learning itu ada program adik guru BK hebat. Sebenarnya Bapak Ibu guru semua hebat. Ini bisa membantu setidaknya kalau ada anak yang nggak ngerti pelajaran panjenengan, boten tiba-tiba lapor ke BK atau tiba-tiba anaknya kok hilang satu ya. Senangannya nek pas pelajaranku kok hilang malah ning gaya di lorong, gaya di kantin karena Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi saya di sini hanya menambahkan sedikit saja penyampaiannya. Tapi cuma belum ini ya. Kalau dikasih apa, dikasih B, kasih O, kasih B. Wow. Keren. Keren. Iya tapi kayaknya Bapak Ibu ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Gitu. Perkenalkan, nama saya Didi Maulana, saya dari Cilacap. Sebetulnya kalau saya datang ke SMK itu kayak pulang rumah. Karena saya juga dulu pernah mengajar di SMK dan saya juga produk dari SMK. Jadi kalau SMK bisa, SMK hebat. Dikasih